والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa menjalankan ibadah salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan ini sebagai keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Banyak saudara-saudara kita yang mereka diuji oleh Allah taala, apakah dengan musibah, rasa sakit, permasalahan yang mereka hadapi dan lain sebagainya, sehingga mereka terhalangi untuk bisa mendatangi salat subuh secara berjamaah. Kita doakan mereka semuanya kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah segera memberikan kesembuhan kepada mereka dan segera merasakan lezatnya ibadah berjalan menuju masjid-masjid Allah dalam rangka menjalankan salat berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seperti biasanya pada subuh hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan tafsir dari surah Quraisy atau dari juz Al-Muyassar, dari juz Amma, tafsir Al-Muyassar, tepatnya di dalam surah Quraisy. Baik hadirin yang dimuliakan Allah taala, surah Quraisy sebagaimana namanya, surah yang menceritakan sebuah kabilah besar di Jaziratul Arab, yang mana kabilah ini menjadi induk akan lahirnya di dalamnya seorang nabi, seorang rasul akhir zaman. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdullah. Dan ini adalah pilihan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu mengetahui kepada siapa Allah akan berikan risalahnya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, seorang yang dia tidak mau mengakui apa yang telah Allah taala tentukan dari pilihan-pilihan risalah, secara hakikatnya dia adalah orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ada mereka yang laki-laki, Allah juga jadikan ada mereka yang perempuan. Tidak benar seorang yang dia memprotes dan tidak menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka akan membuat kelamin yang lain, atau mereka ingin melegalkan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka begitu juga dalam pilihan Islam, Allah telah memilih suku Quraisy sebagai suku yang di dalamnya akan lahir nabi terbaik dan rasul akhir zaman. Sebagaimana Allah telah memilih di daerah yang ditinggali Quraisy, yaitu Jaziratul Arab, sebagai daerah yang muncul darinya agama Islam, yang itu menjadi agama akhir zaman. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita akan membaca tafsir atau surah Quraisy. Kita baca artinya, kemudian kita baca tafsir para ulama terkait dengan surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ayat pertama sampai ayat yang keempat dari surah Quraisy. Mari kita bersama-sama menyimak. Allah Ta'ala berfirman, li'ilafi Quraisy. Li'ilaf maknanya adalah sebuah kenikmatan berupa keamanan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Allah berikan kepada suku Quraisy kenikmatan dengan keamanan, dengan kedamaian yang Allah berikan kepada mereka. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Bagaimana keamanan yang Allah berikan kepada mereka manakala mereka melalui perjalanan di dalam musim dingin ataukah di dalam musim panas. Allah berikan tempat-tempat persinggahan untuk mereka, kedamaian. Apakah itu musim dingin atau itu musim panas, kenikmatan di dalam tonggak usaha di dalam hidup mereka di dunia. Waktu itu orang-orang Quraisy, kita semua tahu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa rata-rata orang-orang yang mereka tinggal di Makkah dengan kondisi Makkah yang lebih banyak di dalamnya gurun pasir, sehingga menjadi tonggak usaha mereka di daerah Makkah, di daerah Quraisy adalah dengan melakukan perniagaan. Beda dengan kota Madinah. Kota Madinah rata-rata penduduknya itu mereka bercocok tanam. Sehingga orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, mereka tidak beralih untuk menjadi seorang petani, tapi mereka meneruskan bisnis mereka menjadi seorang pedagang. Jadi orang-orang Quraisy mereka itu terbiasa berkelana untuk belanja ataukah untuk melakukan perdagangan ini dan itu. Sehingga ketika Allah berikan keamanan kepada mereka dalam perjalanan mereka, ini adalah kenikmatan yang paling besar. Hadirin jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, lantas apa yang harus mereka lakukan? Allah sebutkan dalam ayat yang ketiga, falya'budu, hendaknya mereka itu beribadah rabb hadzal bait, Rabb yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Artinya kenikmatan dibalas dengan tauhid, kenikmatan dibalas dengan ibadah, kenikmatan dibalas dengan mengesahkan Allah di dalam semua ibadah yang dilakukan seorang hamba. Sangat indah apa yang terkandung di dalam surah yang pendek ini. Kita baca tafsirnya untuk lebih dalam mengetahui apa yang terkandung dalam surah Quraisy. Berkata para ulama dalam ayat yang pertama dan kedua, a'jabu li'ilafi Quraisyin wa amnihim. Wahai Muhammad, kalian heranlah kalian dengan keamanan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Wastiqamat masalihim, dan lurusnya maslahat mereka, artinya lancarnya usaha mereka. Seorang ketika lancar usahanya, berarti itu sebuah kehebatan. Dan ini bukan hanya Quraisy. Ketika Allah menceritakan kaum Saba, disebutkan di dalamnya bagaimana lancarnya usaha mereka, indahnya daerah mereka, kebun mereka, pertanian mereka, disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah sebuah kenikmatan. Orang yang kalau usahanya lancar, itu sebuah kenikmatan. Baik. Qala wantidhami rihlatihim fi syita'i ila al-Yaman wa fi sayfi ila Syam. Daerah Makkah itu daerah yang selalu panas atau seringnya panas.
Daerah Makkah adalah daerah yang cukup panas. Ada musim dinginnya. Tetapi mereka punya waktu-waktu tertentu. Seandainya musim dingin, mereka berjalan menuju ke Yaman. Mereka berjalan menuju ke Yaman. Apakah untuk mengambil buah-buahan yang ada di sana? Yaman terkenal dengan buah-buahan. Ataukah untuk mengambil perniagaan yang ada dari Yaman? Ataukah ketika musim panas mereka berjalan ke daerah Syam? Yang jelas ada daerah-daerah tertentu dan waktu-waktu tertentu untuk mereka melakukan perjalanan, dan itu dilalui dengan mudah. Maka kata para ulama, wa taysir dzalika li jalbi ma yahtajuna ilaihi. Allah mudahkan kepada mereka apa yang mereka inginkan dari kehidupan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mestinya dilakukan oleh seseorang? Falyashkuru, kata ulama, hendaknya mereka bersyukur kepada Allah. Wal ya'budu rabb hadzal bait, dan hendaknya mereka beribadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'tazuna bih, mereka hendaknya memuliakan Ka'bah dan memuliakan Rabb yang memiliki Ka'bah itu. Wa bisababihi nalus syarafa war rif'ah, yang mana dengan Ka'bah itu mereka mendapatkan kemuliaan dan mereka mendapatkan kehebatan sebagai bangsa Quraisy. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah semestinya kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bukan dibalas dengan syirik, bukan dibalas dengan perbuatan-perbuatan yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, yang menjadi permasalahannya di sini jamaah yang dimuliakan Allah, banyak yang mereka itu tidak menyadari perkara ini. Maka apa yang Allah ceritakan terhadap kaum Quraisy adalah sesuatu yang patut kita jadikan sebagai pelajaran. Bukan kita menyamakan ini orang-orang musyrik, sedangkan sekarang semuanya muslim. Tidak. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Seorang itu mengambil ibrah dari ayat-ayat Al-Quran pada jamaah dari keumuman lafaz. Lafaz ini berbicara tentang apa? Tentang mensyukuri kenikmatan Allah dengan bertauhid. Ya, kita mensyukuri kenikmatan Allah dengan bertauhid. Tidak terfokus dengan bagaimana turunnya ayat itu. Oh, ayat ini itu terkait dengan orang musyrik. Oh, berarti ayat ini hanya khusus untuk orang kafir. Tidak seperti itu. Baik, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita menyaksikan perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kepada hamba-hambanya kenikmatan kesehatan, hari berganti hari, bulan pun berganti, tahun juga berganti. Namun apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang mereka tidak memahami kenikmatan ini, mereka jadikan itu semua sebagai ajang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka menjadikan jin-jin yang ada di sungai atau di lautan sebagai Tuhan selain Allah. Mereka menyembelih untuk jin-jin yang mereka anggap menguasai daerah tersebut. Ada lagi yang mereka menjadikan binatang-binatang, apakah itu kerbau dan lain sebagainya, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Mereka melakukan tadzallul dan khudhu. Mereka rendah, mereka menghormat kepada binatang itu, layaknya mereka menghormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah taala akan meridai perbuatan mereka? Ini syirik. Ini syirik, dan ini akan membawa bala dan petaka. Ini akan membawa musibah dan bencana. Bukan seperti itu seorang mensyukuri kenikmatan Allah. Ketika Allah tanamkan sawah ladang dengan penuh keindahan, sawah yang menghijau karena tanaman padi kemudian menguning dengan butir-butir padi. Bukan kemudian cara kita mensyukurinya dengan kita menyembelih binatang-binatang lalu kita sedekahkan di sawah itu. Ini syirik.
Allah Ta'ala yang memberikan panen, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan itu semuanya. Tidak ada campur tangan orang lain, dan tidak ada campur tangan makhluk lain siapapun dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah berikan kesembuhan kepada engkau dari sakit yang kau derita, Allah Ta'ala itu semuanya. Adapun kita sebagai sebab, maka jangan kita sekutukan Allah dengannya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan falyabudu. Tidak ada yang lain. Ketika Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan, Allah sebutkan kenikmatan itu, lalu Allah mengatakan falyabudu, beribadalah kalian kepada Allah Ta'ala. Dan ini bukan hanya satu ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Allah menyebutkan kenikmatan penciptaan Allah kepada kita semuanya, walladzi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang, wahai manusia, kalian menyembahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian semuanya bertakwa. Artinya istidlal berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah agar orang mereka lebih masuk. Dan ini adalah salah satu dari pelajaran penting bagaimana menyampaikan maklumat kepada manusia. Bagaimana menyampaikan maklumat kepada manusia. Seorang ketika dia merasakan kenikmatan dari orang lain, dia akan mudah menerima masukan-masukan darinya. Ini suatu hal yang menjadi kodrat manusia. Oleh karena itu ini uslub yang Allah Ta'ala terapkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan kenikmatan demi kenikmatan demi kenikmatan, lalu Allah sebut setelahnya perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang musyrik dulu, ketika mereka itu berada dalam kondisi yang sulit, mereka sadar. Ketika mereka berlayar di lautan, mereka sadar bahwasanya lautan ini adalah antara hidup dan mati. Sehingga mereka mengikhlaskan ibadah untuk Allah Ta'ala. Ketika sudah sampai ke daratan, baru mereka kembali berbuat dan terjatuh ke dalam syirik. Ini adalah keadaan yang menggambarkan kepada kita bahwa seorang dengan kenikmatan dari Allah itu sebenarnya dia harus mengesahkannya. Lantas apa yang kita lihat fenomena kaum muslimin pada saat ini? Ketika dalam keadaan sehat, mereka menyekutukan Allah. Ketika dalam keadaan sakit, lebih parah lagi. Bukannya mereka meminta kepada Allah, tetapi mereka semakin lengkap aksesoris yang ada di tangannya. Ini dari dukun ini, yang ini dari dukun ini, yang di leher dari dukun ini, yang di perut dari dukun ini. Semuanya, kata mereka, lebih banyak, lebih aman. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang memberikan keamanan itu Allah, bukan itu semuanya. Dan itu bukan sebab. Itu bukan sebab. Seorang yang menjadikan sebab bukan sebab, terjatuh dia ke dalam perbuatan syirik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita balas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan tauhid. Hanya itu yang membuat Allah Azza wa Jalla akan ridha dengan kita semuanya. In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum. Kalau kalian kufur kepada Allah Ta'ala, Allah murka. Manakala Allah murka, ada saja yang hilang nanti. La ilaha illallah, ada saja yang hilang. Ketika kita sudah belok hati kita kepada selain Allah, ada saja nanti masalah. Apakah omsetnya kurang, ataukah ada kendala, ataukah ada apa saja. Tetapi wa in tashkuru yardahu lakum. Ketika kita bersyukur, kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kalian. Falyabudu rabb hadzal bait, kata para ulama, wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi ya'tazzuna bih. Kalian sembahlah Rabb pemilik Ka'bah itu yang kalian merasa bangga dengan Ka'bah itu. Dan benar para jamaah, Ka'bah menjadi kebanggaan bangsa Quraisy. Sehingga dari zaman dulu sampai zaman ini,
yang mereka diamanahkan untuk memegang Ka'bah, bertanggung jawab dengan kunci Ka'bah dan lain sebagainya, adalah mereka orang-orang Quraisy, orang-orang yang mereka asli dari daerah tersebut, bukan orang lain. Yang mereka menjadi pengurus harian dalam agenda haji setiap tahun adalah mereka orang Quraisy. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka merasa bangga dengan itu semuanya. Sembah Rabb yang memiliki Ka'bah itu. Yang itu adalah kemuliaan. Baik, kemudian di ayat yang ketiga, alladzi at'amahum min ju', ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju'in syadid. Dialah yang telah memberikan makan kepada kalian ketika kalian dilanda kelaparan yang sangat, wa amanahum min faza'in wa khaufin 'adzim, dan memberikan kepada kalian keamanan dari ketakutan dan kengerian yang nyata. Hadirin jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, untuk mengakhiri majelis kita di pagi hari yang berbahagia ini, ada satu masalah yang ini ada keterkaitannya dengan ayat yang kita baca. Ketika dahulu kita miskin, ketika dahulu kita jahil, dahulu kita mengharap belas kasihan orang lain, dahulu kita bukan orang yang terkenal, dahulu kita benar menjadi seorang yang tidak dihargai oleh siapapun. Allah angkat derajat kita. Allah jadikan kita orang yang kaya. Kita mampu beli ini, beli itu. Kita mampu menyimpan uang ini dan itu. Kita menjadi orang yang terpandang. Allah berikan kepada kita istri yang menyenangkan, anak-anak yang mereka benar-benar menenteramkan hati ayah ibunya. Allah ganti kenikmatan segala keadaan kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan kemudian kita menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kita menjadi semakin jauh dari ilmu agama. Jangan kita semakin jauh dari ibadah dan masjid. Karena itu sebenarnya bentuk syukur kita kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun godaan demikian berat, semakin orang kaya, semakin orang tinggi jabatannya, semakin orang banyak kemudahan rezekinya, maka godaan-godaan untuk taat kepada Allah itu juga semakin berat. Dan dia semakin pintar untuk mencari cara dan alasan. Saya kan ini bisa, kan itu bisa. Banyak alasannya. Saya akan menjadi support saja, pensupport dana saja dengan kekayaan saya. Ingin menjadi barisan yang paling terbelakang. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, berangkat ke masjid, salat berjamaah, kaji ilmu agama, bantu mereka yang du'afa, orang-orang miskin. Itu semua adalah sebab Allah Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu mudah. Jangan kita menjadi orang-orang yang lalai dengan kenikmatan Allah, manakala telah Allah angkat kepada kita kedudukan-kedudukan kita. Hati-hati dari istidraj. Istidraj adalah Allah berikan kepada seorang hamba kenikmatan-kenikmatan yang hebat, padahal dia berada di atas kemaksiatan. Ini akan menghancurkan seseorang. Istidraj itu akan menghancurkan seseorang. Terlena dengan kenikmatan dari Allah. Seandainya saya salah, gak mungkin rezeki saya lancar seperti ini. Seandainya saya itu salah, tidak mungkin saya keadaannya, jabatannya, saya tidak mungkin dihormati oleh kawan-kawan saya. Seandainya salah, ini adalah istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asi, fa innama huwa istidraj. Kalau seandainya engkau melihat Allah memberikan kamu dalam keadaan engkau bermaksiat kenikmatan dari Allah, itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum wa umli lahum inna kaidi matin. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Saya akan berikan kepada dia, kata Allah Ta'ala, istidraj, kenikmatan demi kenikmatan tanpa dia sadari. Dia tidak salat, dia tidak belajar dan lain sebagainya. Rezekinya semakin lancar.
Wa umli lahum, kata Allah, aku tunggu mereka itu, aku berikan kesempatan kepada mereka. Ketika saatnya tepat, inna kaidi matin, siksaku itu sangat pedih. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yumli 'alal zalim. Allah itu akan memberikan imla, memberikan waktu jeda, waktu kesempatan kepada orang yang berbuat kezaliman, terus melakukan kezalimannya. Hatta idza akhadhahu lam yuflit. Ketika Allah siksa dia, Allah tidak akan sisakan dia sedikit. Dulu ketika kita miskin, betapa mudahnya kita bersedekah, betapa mudahnya kita mengakui ini semua rezeki dari Allah. Ketika kita hartanya berlimpah, begitu pertimbangan kita dalam bersedekah, betapa beratnya mengakui ini dari Allah Ta'ala. Betapa beratnya kita mengatakan ini semua dari Allah, ambil yang kamu kehendaki, tinggalkan yang kamu kehendaki. Namun kita tidak boleh pasrah dengan keadaan. Mari hadirin yang dimuliakan Allah, kita bangkit untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur dengan kita mengesahkan Allah dan menjadikan Allah Ta'ala itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sungguh aku untukmu ya Rabb. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit penjelasan dari tafsir surah Quraisy. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita manfaat dari apa yang telah kita kaji bersama. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.